Selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul respon dan fokus yang benar sebagai orang percaya. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Tesalonika 2 ayat 4-6. Saya bacakan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk berbicara, untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kita tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudaraku yang terkasih, jadi Paulus sebagai orang yang dipercayakan Tuhan menuliskan firman ini, itu merupakan satu contoh tokoh Alkitab yang dipanggil Allah secara kontroversial. Ya. Allah menyatakan dirinya secara pribadi ketika Paulus justru sedang bekerja untuk berusaha memusnahkan, menganiaya jemaat Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, ternyata dari latar belakang yang seperti itu justru membuktikan bahwa Paulus memiliki kehidupan dengan komitmen yang luar biasa terhadap panggilan Allah. Ya. Melalui dia, Tuhan percayakan Injil berkembang ke Asia. Kemudian pengajaran Paulus juga mengisi bagian terbanyak dalam Alkitab Perjanjian Baru. Padahal kalau kita lihat kan latar belakangnya itu ya sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri, tetapi setelah dia dipanggil, bagaimana Allah memberikan penghormatan kepada dia bahwa melalui hidupnya ditulis perkataan-perkataan firman yang sampai saat ini kita masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian banyak wahyu pengajaran tentang manusia batiniah yang memberikan tuntunan orang percaya agar menjadi serupa dengan Kristus. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari diri Paulus. Nah, artinya, saudaraku, Allah tidak pernah salah ketika memilih seseorang menjadi orang pilihannya. Tapi seringkali kita justru begitu meletakkan latar belakang kita di depan hidup kita, dan itu menjadi penghalang yang sesungguhnya bagaimana karya Tuhan tidak dengan luar biasa terjadi dalam hidup kita manakala kita sudah menjadi orang percaya. Nah, kita akan belajar apakah kuncinya sehingga Paulus benar-benar menjadi orang yang tepat atas pilihan Allah. Yang pertama adalah Paulus memiliki respon yang luar biasa terhadap panggilan Allah. Ya, jadi dari ayat 2 tadi, itu kita bisa menjelaskan bahwa dalam pikiran Paulus jelas sekali dan selalu tergambar di dalam dirinya seberapa besar kasih Allah terhadap dirinya. Justru ia dipanggil pada saat ia sedang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Jadi dia melihat bagaimana pilihan Allah yang mustahil bagi manusia. Ketika dia sedang berposisi sebagai musuh Allah, tetapi Allah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa bagi dirinya. Dan itu senantiasa hadir mengisi
seluruh ruang batinnya, seluruh pikirannya, sehingga dia menyadari Allah adalah besar kasih-Nya di dalam hidupnya. Nah, oleh karenanya ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Allah itu atas hidupnya. Paulus berusaha untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Di ayat 2 tadi dikatakan, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Barangkali Paulus mengatakan, menganggap saya layak, itu sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia bayangkan. Pada saat dia menjadi musuhnya Allah, tetapi Allah jauh lebih besar kasih-Nya untuk mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni, tetapi memakai hidup dia bagi kepentingan Allah. Ya. Karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Ya. Karena kepercayaan Allah itu Paulus memiliki satu respon untuk benar-benar menyukakan hati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Paulus begitu fokus terhadap panggilan Allah. Apapun yang dikerjakan oleh Paulus semuanya ditujukan hanya untuk Allah. Katanya, aku tidak pernah bermulut manis. Ya. Bermulut manis itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh simpati, dukungan, atau menarik hati manusia. Ya. Barangkali ketika kita melayani orang pun tanpa sadar kita sering membuat janji, kita sering mengungkapkan sesuatu yang seolah-olah memberikan harapan begitu ya. Tapi pada kenyataannya kita sendiri juga tidak sanggup untuk memenuhinya. Itu memberikan satu introspeksi bagi kita gitu ya. Seringkali ketika ada orang baru atau jemaat yang kita layani, kita seperti itu. Tetapi Paulus katanya, aku tidak pernah bermulut manis. Apa yang disampaikan adalah Injil kebenaran sejati. Dia hanya memiliki satu perkataan, yaitu satu dimensi, dimensinya Allah. Kalau toh Allah memanggil orang yang dilayani, itu karena pekerjaan Allah melalui firman-Nya, bukan sesuatu sumber yang berasal dari dirinya sendiri. Gitu ya. Kemudian aku tidak mempunyai maksud loba. Maksud loba itu tamak rakus atau maksud ketidakadilan. Dia benar-benar menjaga hatinya, bahkan kayak ayat 2 tadi katakan Allah yang menguji hati kita. Gitu ya. Jadi hatinya benar-benar bisa teruji di hadapan Allah untuk maksud dan tujuan hanya kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, tidak mencari pujian manusia. Jadi dalam hidupnya hanya satu dimensi, hanya satu lembar, yaitu lembar hidupnya yang ditujukan untuk Allah. Ya, saya begitu yakin kalau orang hidup di dalam Allah, pasti hidupnya dituntun oleh kebenaran, sehingga dia menjadi saksi kebenaran, dan pada akhirnya manusia akan menghargainya sebagai orang benar. Kemudian yang berikutnya, tidak memanfaatkan posisinya di hadapan manusia, yaitu sebagai Rasul Kristus. Nah, demikian saudaraku, sesuatu yang luar biasa dalam diri Paulus. Semoga teladan ini memotivasi kita untuk semakin berkenan kepada Allah. Hidup yang dimurnikan dengan motivasi Allah yang sesungguhnya, dan memang ada jebakan yang luar biasa dari sisi daging kita, tetapi sesungguhnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus belajar seluruh lembar hidup kita sesungguhnya agar senantiasa lebih berkenan kepada Allah. Terpujilah namanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa.